Semuanya manusia. Jadi gimana caranya kita saling menghargai aja satu sama lain. Kita fokus sama kerjaan kita, ya orang fokus sama kegiatannya masing-masing gitu. Orang juga nggak akan ikut campur sama urusan kita, asalkan kita nggak ganggu orang gitu dan tahu batas, tahu jam kerja jam berapa, jam tutup jam berapa. Makanya Kis buka setiap hari jam 10 pagi, tutup jam 9 malam. Balas chatting paling lambat jam 8 malam, karena itu lebih sopan dan lebih etis menurut Kis untuk jam kerja. Salam Kalimantan Palangkaraya. Halo kakak, terima kasih. Salam ya. Kenapa nggak di Bali lagi, Kis? Aku belakangan kemarin tuh udah nelpon orang yang bangun rumah ini. Aku nanya gimana proses dan sebenarnya harusnya harga jual berapa. Itu kabar yang sedang aku tunggu. Jadi harapan aku, kalau memang itu bisa terjadi, ya berarti aku diizinkan ke Bali lagi gitu. Tapi kalau itu belum terjadi, ya artinya aku disuruh tetap menikmati kota Palangkaraya. Doa aku kan simpel, Kak. Ketika kita mengusahakan sesuatu, tetapi belum tercapai, artinya kita masih diarahkan ke yang hari ini, detik ini, saat ini. Kalau ditanya, emang kamu nggak kangen Bali? Kamu nggak pengen ke Bali? Pengen lah. Bohong kalau aku bilang aku nggak pengen, Kak. Pengen banget. Tapi bukan berarti aku nggak menikmati di kota ini. Aku menikmati, cuman tetap nggak bisa membohongi, apa ya, impian kan. Kis tuh kalau punya impian, Kak, aku tuh selalu menempatkan itu di tempat yang sangat, kayak ibarat ada kotak harta karun yang aku masukkan di sana dengan sangat rapi, sangat baik. Yang kalau diizinkan suatu saat ku buka kotak harta karun itu dan aku menjalani hidup dengan yang aku impikan, Tuhan mengizinkan, aku akan melakukan pasti gitu. Tapi kalau memang belum diizinkan, ya aku nggak akan memaksakan. Karena aku tipe anak yang memang dari dulu, aku tipe orang yang selalu berusaha semaksimal mungkin, tapi bukan tipe anak yang suka memaksakan keadaan atau memaksakan kehendak diri sendiri. Itu tidak boleh, itu namanya egois. Jadi dari sisi manusia, kita boleh mengusahakan yang terbaik, tapi kalau hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya yang Maha Kuasa punya rencana lain untuk hidup kita. Itu aja yang Kis percaya, Kak. Jadi makanya banyak orang yang teman-teman juga pada nanya, kok kamu gak balik ke Bali lagi? Ya kalau kau keinginan tuh pengen, Kak Kimpu, thank you ya. Kalau dari hati, Kak, jangan ditanya ke hatiku. Sudah jelas terbaca gimana keinginanku yang sangat besar, ingin stay lama di Bali itu. Beneran. Untuk kita mengetahui seberapa besar keinginan seseorang, lihat kemana uangnya paling banyak habis dia keluarkan dengan bahagia. Kemana larinya? Mayoritas uangku banyak lari ke Bali, Kak. Paling banyak, mayoritas, ibarat dari 1 sampai 100, entah berapa persen paling besar ke sana. Dari 2014 banyak larinya di Bali. Karena apa? Karena disitulah tempat yang manusia tuh akan tahu, kelihatan tuh kan kita sendiri yang tahu kemana larinya hasil dari jerih payah kita itu gitu. Kelihatan, itulah tempat yang sesungguhnya kita impikan sebenarnya. Bagaimana cara mengetahui keinginan yang maha kuasa? Kalau dari Kis ya, Kak. Ini pertanyaan bagus nih. Untuk mengetahui keinginan yang maha kuasa, kita nggak bisa semerta-merta hanya dalam satu waktu tertentu kayak hari ini aku mau tahu, Tuhan kasih tahu, nggak bisa. Tapi kita harus selalu membawa dalam doa, terus jalani, terus gerak setiap harinya, setiap detik, setiap waktu, sambil terus mempertajam intuisi kita untuk mendengarkan kata hati kita yang paling dalam. Manusia itu punya yang namanya, di dalam hatinya tuh ada yang
hati kecil namanya. Hati itu kan kayak ada yang paling dalam banget, paling deep, yang terdalam. Untuk mendengarkan hati terdalam, kita harus mengetahui siapa diri kita dulu. Kita kenali diri kita ini sukanya apa, maunya apa, yang sesungguhnya apa. Gini contoh aja deh, kakak. Kakak cowok belum menikah. Sebenarnya kakak memimpikan perempuan nanti yang jadi istri adalah seorang wanita cantik, tinggi, putih, mancung, rambut panjang, hitam, lurus. Tapi karena kakak sudah lelah untuk mau mencari itu nggak dapat-dapat, akhirnya kakak menikahi perempuan yang rambut keriting, badan kecil, pendek, kulit gelap, nggak mulus. Misalnya contoh, itu artinya kakak sedang mengelabuhi hati kakak yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kakak bertanya untuk mengetahui, gimana cara untuk mengetahui rencana yang maha kuasa? Selalu dengarkan. Di sini, Kak. Bukan berarti kita nggak pakai otak. Tahu nggak kelemahan pria apa? Pria lebih banyak menggunakan otak ataupun logikanya. Itulah kenapa kebanyakan pria tidak mengerti pasangannya. Kebanyakan mayoritas. Kenapa? Karena mereka kurang untuk mau mendengarkan di sini, Kak. Di sini. Di dalam sini. Contoh, Kis pernah mendengarkan seorang pria yang bercerita tentang istrinya. Jadi dia cukup kecewa dengan tindakan istrinya. Lalu akhirnya dia lari ke sana kemari untuk melakukan hal yang sebenarnya bukan yang sesungguhnya harus dia lakukan. Terkadang pria itu melakukan itu bukan karena sesungguhnya hati kecilnya menginginkan itu, tapi hanya karena ini nih. Pikirannya, logikanya yang bekerja, dan egonya yang sedang naik. Belajar. Untuk mengetahui rencana yang maha kuasa, kita harus mendengarkan ini yang paling dalam. Paling dalam di dalam sini. Dia tersembunyi. Yang tahu siapa? Diri kita. Kita tahu. Semua manusia yang diciptakan, yang udah punya berpikir, bisa berpikir, apalagi kita dewasa, sudah diberikan hikmat kebijaksanaan, berpikir dengan jernih. Sebenarnya kita tahu banget loh isi hati terdalam kita. Cuman, terkadang sebagai manusia, kenapa kita jadi bisa nggak mau denger di sini? Ini tadi, kembali ke sini. Pikiran kita sendiri, logika kita yang perang, melawan hati. Manusia tuh berperang dengan dirinya loh, Kak. Bukan dengan orang lain. Dia berperang melawan hatinya. Sebenarnya dia kan hatinya tahu nih maunya kemana. Tapi karena egonya naik, manusia tuh punya ego. Apa itu ego? Keinginan untuk menang sendiri, tanpa memposisikan diri di posisi orang lain. Itu ego. Banyak laki-laki jatuh di sini, banyak laki-laki gagal di sini. Karena apa? Mayoritas laki-laki itu lebih mendengarkan ini. Sehingga akhirnya di sini dia kubur. Dia tutup mata hatinya tuh yang udah sedikit mau, padahal mau melek kebuka gitu. Dengarkan aku, hei dengarkan. Kayak enggak mau, otak aku kerja, ego aku naik gitu. Aku lelaki hebat, aku lelaki mampu, aku lelaki, jangan kamu rendahkan aku. Ketika kita merasa bahwa kita pengen naik, pengen terbang, pengen selalu dipuji, pengen dapat validasi, pengen disukain oleh semua orang, pengen terlihat selalu baik saja, hanya hal-hal yang positif yang dilihat orang, itu ego kita sedang menguasai diri kita. Ibaratnya diri kita, nih kita kayak mumi ditutup oleh ego. Sampai kaki, ketutup semua itu ego tuh. Gimana caranya kita buka mumi yang tadi tuh? Tahu mumi kan? Buka tuh muminya. Belajar untuk, oke, aku duduk di dalam kamar sendirian. Aku bernapas dengan baik. Aku dengarkan musik yang santai. Aku mau mencoba mendengarkan apa sih yang Maha Kuasa ingin tunjukkan padaku. Ku dengarkan hatiku. Ku rendahkan egoku. Karena ego tuh kalau lagi memuncak, Kak, tahu nggak gimana dia? Gitu loh. Ibarat Kakak pernah nonton Huluk, yang dia kalau berubah langsung gini, gitu. Nah, itu kalau laki-laki, kalau mau diibaratkan dia lagi egonya naik, sebenarnya dia seperti itu. Gitu, jadi Huluk ijo gitu loh. Sebenarnya tahu nggak? Di dalam hati Huluk itu gimana? Dia punya hati kecil yang sangat lembut di dalam sana, Kak. Bukan cuman wanita, pria memilikinya, Kak. Jangan gara-gara Kakak merasa, aku laki-laki loh, aku nggak punya hati lembut itu. Enggak. Laki-laki tuh justru di dalam hatinya sana tuh sangat lembut, Kak.
Cuman terkadang gara-gara egonya, dia nggak mau gitu mengakui bahwa di dalam sana ada hatiku loh, yang harus aku dengerin nih. Aku maunya apa? Apa yang aku suka? Apa yang bikin aku bahagia? Apa sih yang seharusnya aku lakukan? Hatinya tahu. Belajar untuk melawan ego sendiri. Gimana caranya? Kis rasakan malam, Kak. Aku merasakan sendiri, Kak. Ya, ini kan dari perjalanan hidupku. Dulu aku adalah wanita yang cukup keras kepala, egois,